nggak simpan selip gajinya? Kenapa tahun 2000 sampai hari ini nggak disimpan? Ini bapak bikin geram ya, nyolot banget pertanyaannya. Orang kerja di kuli bangunan masa dikata kerja di pabrik kali. Tiap bulan ngumpulin selip gajinya tiap tahun. Dia kan nggak selalu dapat duit. Selip gaji kalau ada proyek ya dapat duit. Disamain nama orang kantor, dikumpulin selip gajinya orang. Elah, udah botak palanya nyolot lagi. Nanya yang pelan apa? Parah nih, kepala bolam. Jadi ini ya untuk Bang Rasman. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Saya kurang suka itu dengan cara berbicara atau nada yang agak membentak-bentak gitu loh, berteriak-teriak. Karena kita harus bedakan pendidikan kita dengan pendidikan lawan bicara kita. Mungkin bapaknya Peggy SD atau tidak sekolah. Ya, jadi mungkin dia perlu waktu lama untuk berpikir mengingat-ingat. Namun yang saya ingin komentari adalah dari nada cara bicara Bang Rasman ini yang terkesan membuat orang bisa jadi takut untuk menjawab gitu loh. Ya, jadi mungkin tidak semua orang itu bisa kita ajak bicara dengan nada yang menggebu-gebu, yang keras seperti itu. Ada beberapa orang yang harus kita bisa bicara agak turunkan nada bicara kita gitu loh. Ya, jadi saya kurang setuju dengan cara berbicara yang seperti itu. Mungkin untuk menghadapi orang yang sama pendidikan dengan kita, setara dengan Bang Rasman, mungkin bisa menggunakan nada-nada seperti itu. Namun kalau levelnya di bawah, tolonglah untuk sedikit slow gitu loh. Ya, dalam berbicara. Itu aja, terima kasih. Saya mau sampaikan dalam hal ini bahwa mengenai hukum itu tidak hanya berpikir secara logika, tapi secara fakta. Karena hukum itu tidak cukup dengan logika, perlu diuji dan perlu sebuah fakta supaya bisa menjamin kepastian hukumnya. Itu yang pertama. Kedua, kita tahu di dalam suatu asas hukum sendiri, dalam hukum pidana yang bisa itu dilakukan oleh para kuasa hukum hanya mendampingi daripada kliennya, bukan mewakili. Artinya hari ini kalau kita mendampingi, maka kita tidak bisa masuk kepada substansi langsung untuk menjawab porsi-porsi klien. Di situ kurang lebihnya ya. Nah, sekarang bagaimana seseorang yang dicecar dengan pertanyaan sedemikian rupa yang cukup mengerucut kepada pertanyaan kepada orang tuanya Peggy, yang di situ adalah bukan beliau adalah pelakunya, yang diduga pelaku juga bukan orang tuanya, tetapi beliau itu hanya sebagai hubungan keluarga. Tetapi pertanyaan ini cukup menyerang beliau selaku orang tua dan harus menjawab di depan media televisi seperti ini yang menjadi tontonan publik. Dan ini seakan-akan timbul logika berpikir daripada seseorang yang seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan dan menimbulkan suatu kecurigaan atau dugaan. Nah, di sini yang perlu kita petik di sini dalam dunia hukum, itu tidak boleh menyerang sesuatu yang tidak ada kepastiannya, apalagi menjadi opini publik. Sehingga apa yang ditanyakan kepada orang tua Peggy ini sangat tidak logis. Yang bekerja Peggy, yang dapat gaji Peggy, yang hutang Peggy, yang ditanya bapaknya. Bapaknya kenapa nyimpen bon hutang Peggy, kenapa masih nyimpen di tahun 2016, kemudian kenapa tidak menyimpan bon yang lain dan sebagainya. Kemudian bapak merubah KTP, kenapa bapak merubah identitas, kenapa bapak nikah lagi, kemudian harus menyembunyikan identitas kepada istri. Ini tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada saat itu. Ini narasi-narasi yang terlalu jauh menurut saya, yang sehingga timbulnya opini publik jadi ngelantur nggak karuan ini pembicaraan. Jadi harusnya hukum itu dibuka di depan publik tadi, jangan sampai menimbulkan sesuatu kegaduhan baru dengan narasi-narasi yang menurut saya juga nggak logis gitu. Jadi lucu juga nih perdebatan ini. Jadi hal ini tolonglah pada porsinya. Boleh kita menggali informasi, tetapi tidak boleh menduga sesuatu secara transparan di depan publik, yang simbolnya masyarakat nanti menilai sesuatu itu seakan-akan menimbulkan tanda tanya di situ.
Terkait dengan benar atau salah, pembuktian ada di pengadilan. Kemudian juga untuk orang tua Peggy juga, itu kalau menurut saya itu sah-sah saja, karena perbuatan beliau mau bagaimana, mau merubah identitas, mau berapa kali, itu ya saya rasa tidak ada hubungannya juga, karena yang dirubah itu orang tuanya beliau, bukan namanya si Peggy. Terkait dengan Peggy sendiri yang merubah nama dulunya dari Peggy Setiawan menjadi Robi Irawan, itu biarkan saja dibuktikan di pengadilan. Jangan jadi pengadilannya di luar, sebelum terjadi persidangan sudah ada pengadilan di sini, sehingga menimbulkan banyak polemik dan perdebatan di luar, sehingga menjadi bingung masyarakat itu sendiri. Seperti apa sih sebenarnya penuntasan kasus ini? Untuk tim para kuasa hukum semuanya yang menjadi pembela saat ini, perjuangkan kewajiban kalian untuk membela klien ini. Buktikan di muka persidangan sampai terjadi suatu pembelaan yang terang benderang untuk menjamin kepastian hukum daripada seseorang. Jikalau memang Peggy tidak bersalah, maka wajib untuk dibebaskan di persidangan tersebut oleh pengadilan. Dan memang kalau Peggy bersalah dalam pembuktian tersebut, biarkanlah hukum yang memutuskan itu supaya mendapat keadilan untuk semua orang. Itu salah saja dari saya. Salam cerdas hukum untuk semuanya. Selamat pagi. Iya Pak, kasbon saya banyak Pak. Tahun 2016, 17, 18, 19 sampai 2024 ya Pak. Nanti sebagiannya yang lainnya yang belum ada nanti saya cari ya Pak ya. Mungkin Bapak mau bayarin semua kasbonnya, Bang Emok, warteg, kantin, abudemen, terus apa tuh, masih banyak lagi Pak pokoknya. Bekas ke salon Pak, bekas ke mall, banyak Pak. Bapak mau bayarin kasbonnya Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Semoga Bapak rezekinya berlimpah, digantikan berlipat-lipat ganda.